Haleluya, puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi pada hari ini kita bertemu di dalam kasih karunia Tuhan, di mana saudara jemaat beribadah di rumah saudara masing-masing. Dan puji Tuhan, kalau kita juga masih dalam keadaan tubuh yang sehat, itulah adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan, dan sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala puji dan syukur buat segala kasih karunia dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami saat ini bersama dengan jemaat dan saudara-saudara yang dapat mengikuti acara ini, kami mengucap syukur karena kami dipertemukan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu urapan Roh Kudus kiranya turun atas setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia Tuhan menolong kami semua agar berkat-berkat sorgawi menjadi bagian kami, menjadi bagian sidang jemaat dan para pendengar dimanapun mereka berada. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang tidak terhingga, kasih yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata manusia. Memang itu hanya berdasarkan kasih daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana kasih itu di dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita perhatikan apa yang dituliskan dalam Alkitab di dalam pembahasan hari ini, yaitu berkat penyerahan persepuluhan. Tema ini memang seringkali menjadi kontroversi bagi orang-orang dan anak-anak Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan juga, tema ini seringkali menjadi kontroversi. Tetapi apapun pendapat saudara, kami tetap menghormatinya. Namun sebagai seorang hamba Tuhan, saya memberitakan firman Allah. Ayat-ayat yang akan saya bacakan di dalam firman ini adalah ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah? Orang menyebut dan Alkitab juga menyebut dosa adalah pemisah antara Allah dan manusia. Tetapi mari kita perhatikan secara spesifik dosa yang dimaksud itu apa? Saudara, kita perhatikan di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, demikian bunyi firman Tuhan. Mulai ayat yang ketujuh, kitab Maleakhi pasal 3. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, saudara, dalam pembacaan ini kita perhatikan apa yang dituliskan di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Ini merujuk secara spesifikasi pemisah antara manusia atau umat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan sebagai sebuah dosa, maka itu terlalu multitafsir,
Dan terlalu banyak cara untuk bisa merujuk sebetulnya yang mana, pelanggaran yang mana. Tetapi baiklah kita mendalami perlahan-lahan bagian ini, agar saudara sidang jemaat bisa memahami berkat penyerahan persepuluhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemisah antara manusia atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat Tuhan, ataupun kita semua yang percaya berkata bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, tetapi tanpa kita sadari seringkali ada pemisahan yang terjadi bukan karena kesalahan Allah. Memang Allah tidak pernah bersalah, tetapi semata-mata adalah kesalahan manusia. Tetapi kadangkala manusia mempersalahkan Tuhan. Kadangkala manusia seringkali mengerutu di dalam hati, seolah-olah apa yang sudah dia buat selama ini itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Tetapi mungkin di pelayanan yang lain saudara baik. Tetapi mari kita perhatikan apa yang dituliskan di dalam ayat ini. Dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan Tuhan. Ya, di dalam ayat ini dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang. Menyimpang artinya meninggalkan jalan yang Tuhan beri. Menyimpang artinya tidak mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Menyimpang artinya tidak mengikuti hukum Allah. Oleh sebab itu dikatakan, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara atau tidak melaksanakan ketetapan Tuhan. Kemudian saudara perhatikan dalam kalimat berikut dikatakan, kembalilah kepadaku. Berarti pada waktu kita tidak melakukan hukum Allah, maka dengan sendirinya walaupun kita adalah umat Tuhan, kita menyebut diri sebagai orang Kristen, tetapi tindakan kita untuk tidak melakukan firman Tuhan, tindakan kita untuk tidak menyerahkan persepuluhan itu, yang menyebabkan tanpa saudara sadari, tindakan saudara itu saudara memundurkan diri, saudara berpaling dari Allah kepada apa yang engkau pikir, bahwa apa yang engkau sedang pikirkan untuk tidak menyerahkan persepuluhan itu jalan yang baik. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Maleakhi secara keseluruhan, ini seolah-olah merupakan wawancara Allah dengan umatnya. Sehingga umat Tuhan bisa menjawab apa yang ditanya Tuhan, mereka bisa jawab. Kalau saudara lihat mulai pasal 1, 2, dan 3, itu persis sebuah wawancara dari Allah kepada umatnya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Pertanyaan Tuhan, kembalilah kepadaku. Lalu kemudian dijawab oleh umat Tuhan, bagaimana cara kami kembali kepadamu? Dari pemahaman ayat ini berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita tidak mampu menyerahkan persepuluhan kepada Tuhan, maka dengan sendirinya kita sudah meninggalkan Tuhan. Walau mungkin di satu sisi aktivitas kita oke. Kalau saudara perhatikan bagaimana pasal 1 juga menjelaskan bagaimana saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maksud saya pasal 2, bagaimana saudara yang dikasihi oleh Tuhan, imam-imam ditegur oleh Tuhan. Bukankah mereka punya aktivitas dalam pelayanan? Tetapi pasal 2 ditegur oleh Tuhan. Ini pelayan-pelayan. Kemudian saudara, kalau kita mundur ke pasal 1 ayat yang ke-6,
Saudara, di sana dikatakan bagaimana penghormatan kamu terhadap meja Tuhan. Jadi kalau di satu sisi kita merasa masih sebagai anak Tuhan, masih sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, maka tolok ukur yang mesti kita dapatkan untuk memastikan bahwa kita dengan Tuhan itu dekat, sebetulnya ada di sini. Di penyerahan persepuluhan. Bukan di tempat lain. Penyerahan persepuluhan menjadi tolok ukur yang paling kuat kalau kita mempelajari tentang penyerahan persepuluhan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Persepuluhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Imamat pasal 27 ayat yang ke-30, kitab Imamat pasal 27 ayat yang ke-30, demikian saya bacakan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanahmu, saya ulangi, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kita perhatikan mengenai persepuluhan, penyerahan persepuluhan, dikatakan itu adalah milik Tuhan. Jadi bukan kata pemimpin gereja, bukan kata gembala, itu adalah milik Tuhan. Tetapi Allah sendiri berkata bahwa itu adalah milik Tuhan. Nah, kita bisa bayangkan di dalam hidup kita, jika Allah meminta miliknya dan kita sengaja tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan, tidaklah heran jika Allah berkata, kamu menipu Tuhan. Mungkin itu terlalu keras, tapi itu fakta. Jangan sampai saya melayani Tuhan, tetapi di satu sisi saya tahu bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Maser itu milik Tuhan. Bukan milik saya, bukan milik saudara. Dalam pembacaan tadi itu adalah milik Tuhan. Dan jika sengaja saya tidak memberikannya, jika sengaja saya tidak melaksanakannya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Mungkin saudara akan berkata, Pak Pendeta, tidak tepat khotbah hari-hari ini. Karena sekarang lagi berada dalam situasi yang sulit oleh karena COVID. Saudara, kalau saudara lihat dalam kitab Maleaki, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-9, saya tidak usah baca ayat itu, tetapi lihatlah pergumulan umat Tuhan. Dalam ayat 9 mereka sudah kena berbagai persoalan yang sulit. Justru di tengah-tengah kesulitan-kesulitan itulah Allah mengingatkan mereka. Di tengah-tengah persoalan-persoalan yang begitu berat, Allah ingatkan umatnya. Agar umatnya kembali kepada Tuhan. Lalu mereka bertanya, bagaimanakah kami harus kembali kepadamu? Allah berkata mengenai persepuluhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tentu bagian khotbah ini adalah bagian saya juga. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu Tuhan?
mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi jelas sekali pada waktu Allah menyampaikan berita firman ini, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel berada dalam kesulitan. Itu sebabnya ayat 9, kamu telah kena kutuk, tetapi masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ini fakta. Jadi bukan situasinya yang harus baik dulu baru disampaikan ini. Tidak. Justru di situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan pergumulan, situasi di mana Allah mengizinkan persoalan-persoalan silih berganti. Justru di tengah-tengah situasi itulah Allah mengingatkan umatnya. Kembali kepadaku, maka aku akan kembali. Kita lihat ada dua sisi. Yang pertama, pada waktu kita menyerahkan persepuluhan, maka itu adalah langkah kita kembali kepada Allah. Di sisi yang lain, pada waktu kita menyerahkan milik Tuhan itu, maka Allah melawat saudara. Allah mendekati saudara. Jadi untuk menjawab persoalan yang begitu berat sekali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari perlu adanya pemahaman agar supaya yang menjadi hak kita kan ada 90. Yang menjadi haknya Allah hanya 1/10 atau 10%. Apalah artinya saya mengkonsumsi 1/10 itu bersama dengan 90, lalu kemudian saya ditimpa dengan berbagai-bagai persoalan. Apakah nilai setelah saya menghadapi persoalan itu lebih kecilkah atau lebih besar dari 1/10 tadi? Saudara yang dikasihi, itu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan berkata itu miliknya dia, tidak ada satu pendeta, tidak ada satu gembala, tidak ada satu pelayan Tuhan yang bisa berkata tidak. Tetapi kita semua adalah sudah menjadi milik Tuhan pada waktu dia tebus kita. Dia membayar kita dengan harga yang lunas dibayar. Bukan dengan barang fana, tapi dengan darahnya yang kudus. Dia telah membeli kita. Maka secara logika kita bukan milik kita lagi, bukan. Saudara bukan milik saudara lagi. Tetapi saudara adalah milik Tuhan. Nah, pada waktu kita menahan dan tidak menyerahkan persepuluhan, maka saya menjadi anak yang tidak dengar-dengaran. Kemudian oleh karena saya tidak menjadi anak yang dengar-dengaran, maka kemudian Bapa pun akan meninggalkan. Bapa menjauh. Sehingga tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi dialog. Bahkan sekalipun anak itu berkali-kali berdoa, tetapi yang ditunggu oleh Bapa kita di sorga adalah miliknya mana? Miliknya mana? Pada waktu kita menyerahkan milik Tuhan, maka kita datang untuk menyerahkan persepuluhan. Kita bergerak, hati kita terbuka untuk menyerahkan, maka hati Tuhan mendekati kita. Dia akan bergerak untuk mendekati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagian ini sangat penting. Sangat penting. Karena inilah yang diklaim Allah sebagai miliknya dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan penggunaan persepuluhan itu? Kalau kita baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-18, ayat 21 dan 26, maka persepuluhan itu diserahkan oleh Tuhan.
Jadi bukan orang Lewi yang mengambil, tapi Tuhan menyerahkan kepada orang-orang Lewi. Siapakah mereka? Mereka yang melayani Tuhan. Mereka yang mengurus rumah-rumah ibadah. Mereka adalah gembala-gembala. Soal distribusi dari persepuluhan itu tentu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti dalam Alkitab dikatakan. Orang-orang Lewi pun memberikan persepuluhan kepada imam-imam. Jadi ada terus-menerus bukan untuk mengatur keuangan, tetapi untuk supaya Allah ingin melihat kepatuhan kita. Berapa uang? Tetapi nilai kepatuhan itulah yang Tuhan inginkan. Nilai kesetiaan kita kepada Bapa kita. Nilai kejujuran kita bahwa kita tidak mau memakai yang bukan kita punya. Yang saudara bisa pakai, Alkitab berkata 90%. Tuhan hanya punya 1/10 dari apa yang saudara kerjakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau menyerahkan persepuluhan, maka apakah janji Tuhan itu sepadan dengan apa yang kita buat? Apakah janji-janji Tuhan itu sepadan dengan yang kita berikan kepadanya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 10, demikian saya bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi bagi orang yang memiliki kesetiaan, bukan hanya kesetiaan komitmen pribadi, tetapi komitmen terhadap milik Tuhan itu saudara pegang dan saudara lakukan, maka dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dalam terjemahan lain, pintu-pintu sorga. Tuhan akan bukakan itu. Dan kita perhatikan, pada persepuluhan ini juga, Allah membuka diri, silakan diuji. Silahkan kamu uji firman-Ku. Silahkan kamu selidiki. Silakan kamu amati, apakah tidak ku berkati kamu atau tidak. Persoalannya nilainya apakah benar 1/10-nya atau saudara juga beri tetapi menurut pikiran saudara. Banyak orang dia berkata saya sudah berikan persepuluhan, tetapi nyatanya Tuhan tidak berkati. Saya mau beritahu, jika saudara dapat buktikan manajemen saudara bahwa memang benar yang saudara dapat sekian, dan saudara serahkan 1/10-nya, ujilah firman Allah. Tetapi jika kurang dari itu yang saudara serahkan, sesuai manajemen keuangan saudara, yang saudara serahkan itu kurang dari itu, jangan heran kalau Tuhan masih nuntut. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang persepuluhan itu berbicara tentang kejujuran kita kepada Tuhan. Bukan kejujuran kepada manusia. Kalau kejujuran pada manusia saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara boleh sembunyikan. Tetapi kalau terhadap Allah yang memelihara nyawa saudara, harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebutan menipu Tuhan. Allah menyampaikan
menipu Tuhan. Itu sangat tragis. Tuhan yang kita setiap hari minta, Tuhan tolong jaga saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan lindungi keluargaku, Tuhan lindungi anak-anakku. Tapi di sisi yang lain kita membohongi Tuhan. Hanya karena 1/10 itu. Di sisi yang lain kita tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain kita begitu antusias berdoa dan berdoa dan berdoa. Kalau kita perhatikan ayat ini sendirinya saudara, jika penyerahan milik Tuhan itu tidak dilaksanakan, bukan Tuhan yang menjauh, saudara yang menjauh dari Tuhan. Mungkin secara ekonomi saudara cukup. Tetapi jika saudara menjauh dari Tuhan dan menjauh dari Tuhan, maka tiba pada satu saat yang Tuhan adakan itu ada hal-hal yang rahasianya Allah. Oleh sebab itu mari kita perhatikan baik-baik. Penyerahan persepuluhan itu menjadi berkat bagi orang yang menyerahkan seutuhnya. Kita punya bapak rohani, bapak iman kita Abraham. Waktu dia menyerahkan persepuluhan itu dihitung. Bukan dia asal ambil saja, tidak. Itu dihitung semua. Manajemen keuangan, perhitungan harta mereka dihitung semua. Lalu diserahkanlah 1/10 kepada Melkisedek. Oleh sebab itu mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Pekerjaan saudara diamankan oleh Tuhan. Saya mau berkata lebih ringkas, lebih mudah dipahami. Dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, saya sering berkata begini, taruhlah Tuhan punya 1/10 saham dari saham yang ada. 1/10 dari modal saudara adalah Tuhan punya. Maka kita lihat keterlibatan Allah di dalam hal pekerjaan bisnis saudara, itu sangat jelas di dalam ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Artinya hal-hal yang merugikan engkau, aku yang akan menghardiknya. Bukan saudara. Di saat yang sulit seperti ini, bagaimana sebuah recovery? Dikatakan aku, bukan saudara. Tapi Tuhan, pada waktu engkau mampu menyerahkan milik Tuhan itu, maka Tuhan yang akan bertindak. Ini baru hebat. Ini baru namanya anak Tuhan yang perkasa. Dia tidak banyak yang dia minta kepada Tuhan, tetapi pada waktu penyerahan itu, maka kemudian Allah sudah berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Artinya seluruh hidup saudara akan dibuat Allah berhasil. Inilah kehebatannya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Dia akan bertindak. Jadi seharusnya saudara, pada waktu kita menyerahkan persepuluhan itu, maka kita lihat kendali bisnis saudara, kendali usaha saudara sudah di tangannya Tuhan. Haleluya. Bukan di tangan saudara. Makanya saudara bisa santai. Semakin besar bisnis saudara, saudara bisa lebih santai. Karena kendali dari pekerjaan saudara dikendalikan oleh Tuhan. Aku, bukan saudara.
Tetapi itu keistimewaannya bahwa Tuhan itu yang berjanji aku. Saudara, memahami ayat-ayat ini, maka segala bangsa dikatakan akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab negerimu menjadi tempat baik untuk didiami. Negerimu menjadi baik untuk didiami. Kita tinggal di Pekanbaru menjadi baik untuk didiami, untuk ditinggali. Dimanapun saudara berada, di kota, di desa manapun saudara berada, pada waktu kita mampu menyerahkan persepuluhan itu, maka negeri tempatmu atau lebih dikecilkan lagi rumah tempat tinggal saudara menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita loncat ke ayat yang ke-16. Ini orang-orang benar, orang-orang yang tahu mengembalikan milik Tuhan. Ini ayat yang ke-16. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Pada waktu kita menyerahkan itu sudah ada catatan ilahi daripada Tuhan. Tuhan tidak salah alamat mengirimkan pertolongan. Karena pada waktu kita menyerahkan milik Tuhan, Tuhan punya catatan untuk itu. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dikatakan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Haleluya. Hebat, hebat. Jika nama saudara ditulis, bukan hanya pada waktu dibaptis, nama saudara ditulis, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan paket atas nama saudara sudah tersedia, paket pertolongan atas nama saudara sudah ada. Pada waktu saudara menyerahkan milik Tuhan persepuluhan itu, nama saudara sudah ditulis. Karena Allah yang berjanji adalah Tuhan yang setia, dan Dia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia setia terhadap janjinya. Bagi orang yang menghormati namanya. Ya, bagaimana saya menghormati Dia? Saya harus jujur kepada Dia. Kalau saudara bekerja pada seorang bos, maka yang dia butuhkan dari kita sebagai karyawannya adalah kejujuran kita. Saudara bisa dipromosikan oleh karena kejujuran. Saya masih ingat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak, dia mengajarkan begini, kalau kamu ingin menguji seseorang di dalam rumah saudara, biasakanlah taruh uang di sembarang tempat di rumah saudara. Saudara akan tahu uang itu hilang atau tidak. Dan saudara akan mulai lihat bagaimana karakter penghuni rumah itu. Apakah akan hilang atau tidak? Saudara, pengalaman saya tidak belajar dari sana saja. Tapi pengalaman saya di mana saja saya bisa taruh uang dan tidak pernah uang itu hilang di rumah kami. Tidak pernah.
Kalau anak-anak membutuhkan uang, mereka minta. Tapi mereka tidak akan pernah mengambil yang tidak mereka minta dari orang tua. Itulah saya mempercayai mereka. Begitulah kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan percaya saudara, saudara nggak usah memohon-mohon yang lebih. Seolah-olah saudara sangat mau diperhatikan hebat-hebat oleh Tuhan. Tidak. Pada waktu kita selesai dengan penyerahan persepuluhan, Tuhan sudah tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan sudah tahu bagaimana memberi jalan keluar kepada saudara. Itu sebabnya aku yang akan bertindak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan, aku akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saudara, janji Tuhan itu hebat sekali. Dan Tuhan tidak ingin didekati seolah-olah kita harus suci dulu. Kita tetap banyak kekurangan. Sebagai manusia kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tetapi kejujuran itulah yang akan membuat kita menjadi orang benar. Bukan orang benar kepada manusia saja, tapi terlebih lagi menjadi benar kepada Tuhan. Oleh karena hak-haknya Tuhan kita tahu untuk menyerahkan itu. Kita tahu menyerahkan hak Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanpa diminta kita sudah tahu bahwa ini bukan hak saya, yang saya serahkan saja. Haleluya. Ayat selanjutnya, dikatakan kalimat selanjutnya maksudnya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Saudara perhatikan ayat yang ke-17. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Tanpa banyak saudara harus berteriak-teriak. Engkau sudah menjadi anak Tuhan yang spesial. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata, engkau menjadi milik kesayanganku. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, perhatikan, sampai Tuhan memakai, bagaimana seorang ayah melayani, mengasihi anak yang melayani dia. Agar sebagai manusia kita bisa lihat bagaimana Allah mengambil contoh kepada seorang bapak yang melihat anaknya yang melayani dia. Tidak usah dia minta. Bapak itu sudah tahu apa yang dibutuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau anak itu tidak mau mengerjakan, tidak mau melakukan hal-hal yang menyenangkan orang tuanya, dia akan disebut anak bebal, kan? Tapi saya berdoa supaya kita semua saat mendengarkan firman Allah ini, di saat-saat yang sulit seperti ini, mari kita dekati Tuhan. Mari kita perbaiki. Bagi saudara yang sudah melakukan firman Allah ini, kiranya ini menjadi spirit baru untuk tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini namanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Janji Tuhan itu sangat luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Seperti seorang bapak menyayangi anaknya. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang-orang yang tahu menyerahkan, yang tidak menipu Tuhan, akan melihat kembali perbedaan antara orang benar. Kalau saudara benar, saudara akan lihat perbedaan dengan orang fasik.
Orang fasik, orang yang sudah tahu firman Allah tapi tidak menjadi pelaku firman Allah. Sudah tahu, sudah lama menjadi orang Kristen. Bahkan sudah baca-baca ayat-ayat Alkitab. Tapi kadang-kala seringkali menyentuh ke Maleakhi pasal 3 ayat 10, enggak mau dibaca. Tapi mari kita renungkan dalam ayat ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Engkau akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah atau orang yang berbakti kepadanya dan orang yang tidak berbakti kepadanya. Orang yang mengabdi kepadanya dan orang yang tidak mau mengabdi kepadanya. Engkau akan lihat. Artinya saudara diberi umur panjang oleh Tuhan untuk saudara bisa lihat. Artinya saudara dipelihara oleh Tuhan karena saudara akan melihat itu nanti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat ke pasal 4. Bagaimana hari Tuhan itu? Bagaimana mereka yang jujur kepada Tuhan? Pasal 4. Lebih baik saya baca mulai ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah. Semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan dibakar oleh hari yang akan datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Inilah, kalau kita menipu Tuhan, saudara lihat ini, dia akan datang hari Tuhan. Itu waktu bukan soal kiamat, bukan. Tetapi hari Tuhan, waktunya Tuhan menjatuhkan hukuman secara fisik kepada orang-orang fasik. Dikatakan tidak akan ditinggalkannya. Jadi apa yang kita sediakan mengambil dari 1/10 itu tidak akan tersisa. Tidak akan tersisa saudara. Saudara tidak bisa jadi kaya dengan ngambil 1/10. Tidak. Saudara tidak akan kaya, tapi justru sebaliknya. Saudara akan mengalami situasi yang sulit. Ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Ini saya mau berkhotbah khusus untuk saudara yang tahu mengembalikan milik Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Oh ya, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hebatnya saudara akan lihat perbedaan antara orang yang beribadah, orang yang berbakti kepada Tuhan, dan orang yang tidak berbakti kepada Tuhan. Engkau akan lihat mereka akan habis. Tetapi saudara yang tahu menyerahkan milik Tuhan yang ada di tangan saudara, dikatakan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Haleluya. Kemudian apalagi? Surya kebenaran dan kesembuhan, dan kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak, artinya tetap enjoy, tetap bahagia, tetap senang walaupun menghadapi situasi yang sulit.
Ada ayat berkata, walau 1000 rebah di sisi kirimu, di sisi kananmu, 10.000 rebah, kamu hanya menonton saja. Bagaimana menjadi penonton jika kita tidak beres dengan Tuhan? Kita boleh dengar itu, rebah. Asal kita tetap mempertahankan apa yang Tuhan sudah kasih, dan saudara terus bersihkan dirimu dari milik Tuhan, maka kita perhatikan, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Saudara yang dikasih oleh, saudara akan menginjak-injak orang-orang fasik. Ini otoritas yang Tuhan beri. Ini otoritas yang Tuhan beri, terbit surya kebenaran. Dan kamu akan disembuhkan. Kamu akan menginjak orang-orang fasik sebab mereka menjadi abu di telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan, itu firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hebat. Dan saya katakan hebat sekali. Menjadi anak Tuhan yang jujur itu hebat. Hebat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan orang-orang fasik itu akan ada di bawah telapak kakimu. Engkau akan injak-injak. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Allah memulihkan gereja Tuhan untuk kembali kepada firman Allah, untuk kembali kepada Dia dengan menyerahkan milik Tuhan yang ada di tangan saudara masing-masing, maka saudara menjadi anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Anak Tuhan yang positif, anak Tuhan yang optimis, bukan hanya karena berpikir begitu, tanpa sesuatu kekuatan, tanpa dalil yang kuat. Tidak. Menjadi anak Tuhan yang hebat dengan dalil yang kuat. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan dengan kesembuhan pada sayapnya. Tangan Tuhan yang akan memulihkan engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Ini dalil yang ada bagi saudara yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Allah. Saudara punya dalil yang kuat, kita punya dalil yang kuat. Kita akan menginjak orang-orang fasik. Coba saudara ingat apa doa Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau anak-anak Tuhan tidak hebat, bagaimana itu bisa terjadi? Sini hebatnya saudara. Hebatnya saudara. Sudah mengenal Yesus. Dan saudara kita melihat, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Memahami akan hal ini saudara. Saudara punya potensi yang hebat sekali. Sayang. Kalau potensi ini tidak saudara gali kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita menyerahkan apa yang menjadi hak Tuhan, maka kita lihat ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kita lihat, artinya pemulihan sampai di keluarga. Pada waktu kita menyerahkan yang bukan kita punya, pada waktu saudara menyerahkan yang bukan milik saudara, maka Tuhan akan beri damai sejahtera dalam rumah tangga saudara. Sehingga seorang bapak tidak akan berkata, bagaimana anakku ini tidak dengar-dengaran kepadaku, bagaimana anak-anakku ini melawan, bagaimana anak-anakku ini narkoba, bagaimana anak-anakku begini dan begitu.
Mari kita balik. Sejauh mana? Pada waktu kita menyerahkan milik Tuhan. Hari Tuhan untuk membalas. Hari Tuhan untuk membuat saudara bercahaya. Ini bukan soal hari kiamat. Ini real hidup sekarang ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anaknya kepada bapak-bapaknya. Ada keharmonisan kembali dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu apalah artinya 1/10 kalau saudara tahan, saudara tidak akan kaya dengan itu. Tapi kalau kita menyerahkan itu, lalu waktu kita serahkan itu gimana ya? Saya serahkan ini tapi yang terima pendetanya. Bagaimana? Dalilnya di mana? Kalau itu milik Tuhan, Tuhan yang mengambil. Dalilnya di mana? Landasannya di mana? Mari kita lihat sejenak. Injil Matius pasal 6 ayat 19. Dikatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini dalil kalau kita mengumpulkan kekayaan bagi diri kita di bumi, dalilnya ini. Ngengat dan karat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ngengat itu rayap. Binatangnya rayap. Tidak kelihatan bagaimana dia merusak. Kalau pintu saudara atau apa kayu saudara, tidak kelihatan kalau rayap merusak. Dia masuk dari dalam. Saudara lihat masih masih bagus. Sudah tahunya di dalam sudah kosong. Rayap. Ngengat. Dia akan merusak, mencuri. Dia datang, bukan hanya mencuri tapi membongkar. Jadi apa yang saudara bangun akan hancur. Ini dalilnya kalau kita pertahankan. Tuhan bilang jangan kumpulkan harta di bumi. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu, bukan bagi pendeta. Weh saudara, baca baik-baik ayat ini. Tetapi kumpulkanlah bagimu, bukan bagi si A, si B, si C. Tidak. Tapi bagimu yang menyerahkan milik Tuhan itu. Bagimu, kau kumpul, kau tidak akan kehabisan. Tidak akan kehilangan apa yang kau kasih, tidak akan kehilangan. Sebab itu dikatakan, tetapi kumpulkanlah harta bagimu, harta di sorga ngengat dan karat, tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita jujur memberikan milik Tuhan, maka kita seperti karyawannya Tuhan. Kita menempatkan diri sebagai hambanya Tuhan, pegawainya Tuhan, bekerja dan bekerja, mendapatkan hasil, kemudian 1/10 kita kasih kepada Tuhan. Dan Allah berkata, itulah kau kumpulkan di sorga. Bagimu, bukan bagi orang lain, tapi bagimu. Saya pun begitu. Masih diberi kesempatan, setiap bulan harus saya kumpulkan. Saudara tahu nanti di sorga kita akan menemukan apa? Mahkota kan? Kita akan melihat mahkota. Seperti apa mahkotanya? Seperti apa yang saudara lakukan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal yang ke-12, ini pada hampir sama pengertiannya, tetapi saya ingin membaca Lukas pasal 12 ayat 33.
Dikatakan begini, untuk bisa memiliki harta itu, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Saudara akan nikmati nanti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu harta, inilah, buatlah bagimu pundi-pundi, atau dalam terjemahan lain dompet-dompet. Buatlah bagimu, bukan bagi orang lain. Sayang ya, kalau Tuhan beri kita sehat, Tuhan beri kita waktu bekerja, lalu kemudian kita tidak ambil kesempatan ini mengumpulkan bagimu. Sayang. Buatlah bagimu suatu harta di sorga yang tidak akan habis dan tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Minggu kemarin saya berbicara supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Gimana ini? Hati kita terkait dengan harta. Hati kita terkait dengan bawaan kita. Hati kita terkait dengan uang. Hati kita terkait dengan harta saudara. Lalu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka itu terkait dengan kekayaan saudara. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dikatakan, janganlah takut, ayat 32, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jangan takut. Mungkin engkau bilangan yang terkecil dari jemaat yang bisa tahu mengembalikan milik Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Sebab Bapamu telah berkenan memberikan otoritas itu kepadamu. Untuk apa? Aku yang akan menghalau belalang pelahap. Saya percaya Tuhan memberkati saudara lewat pemberitaan firman Allah ini. Dan mari kita siapkan hati menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Karena bukan dengan mulut saja, tapi dengan harta kita, kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan, saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita siapkan perjamuan Tuhan. Ini adalah tubuh dan darah Yesus yang diserahkan bagi kita semua. Pandangan mata kita melihat ini roti. Tapi Allah berkata, engkau harus percaya dengan yakin, dengan iman, bahwa ini adalah tubuh Yesus, sama seperti yang Yesus katakan. Ini bukanlah simbol, tapi Yesus berbicara tentang tubuhnya. Oleh sebab itu, saudara, keyakinan bahwa yang saudara makan adalah tubuh Kristus menjadi kekuatan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya baca di dalam Injil Matius pasal 26 mulai ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi orang yang jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat menyerahkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami kembalikan sebagai milik-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang akan bertindak. Kami tahu Engkau yang akan mengambil alih semuanya ya Tuhan. Dan Engkau yang membuat kami berhasil, haleluya. Oleh sebab itu kami tundukkan diri di hadapan-Mu. Kiranya kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar bersama membuat hati kami meluap-luap untuk menyerahkan setiap apa yang menjadi milik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan lihat pemulihan Allah terjadi, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan sampai di dalam rumah tangga. Anak-anak semua akan ditolong oleh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan itu baik. Engkau memperingatkan kami umat manusia, untuk kami mengasihi Engkau, untuk kami sungguh-sungguh berpaut hanya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami menyerahkan milik Tuhan yang ada di tangan kami. Kami percaya Allah yang berjanji adalah Tuhan yang setia atas janji itu. Bahwa Engkau membuka pintu sorga, Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, haleluya. Sehingga orang-orang menyebut kami orang-orang berbahagia. Tempat kami tinggal pun menjadi tempat yang baik, haleluya. Oleh karena Tuhan yang bertindak atas nama firman, atas nama janji-Mu, Engkau bertindak bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkatilah seluruh jemaat yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Berkatilah semua yang sudah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan menjadi nyata setiap hari dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus turun dan menyertai umat-Mu sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami sudah terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.